Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniawati, mahasiswa PPG sekaligus sebagai peserta UKM PPG dari Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang, PPG Bimbingan Konseling. Pada UKIN kali ini, saya akan menampilkan kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan topik pembahasan yaitu stop bullying. Saya menggunakan pendekatan PBL yaitu problem based learning dengan teknik diskusi. Untuk proses layanannya, marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah datang ke ruang BK, sudah kumpul, sudah memenuhi panggilan saya, ya. Saya ucapkan terima kasih, ya. Gimana kalian kondisinya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Di rumah juga sehat semua ya, keluarga? Sehat semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya, karena lagi masih masa pandemi, jadi kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan tubuh kita sendiri, ya, gitu ya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan layanan yaitu bimbingan kelompok, ya. Kalian tahu bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu, ya. Saya jelaskan ya. Ya, bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas suatu topik bahasan ya, yang sedang yang sedang kekinian ya. Ya, nanti ada temanya. Kali ini kita akan mengambil topik bahasan yaitu stop bullying. Ya, nanti kalian semua boleh berpendapat, boleh ngasih masukan, gitu ya, semuanya. Oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, ya, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, kemudian bermanfaat untuk kita semua, ya. Baiklah, saya akan menunjuk untuk berdoa dari ini Mbak siapa namanya? Fajri. Ya, Mbak Fajri, silahkan berdoa untuk memimpin doa dengan teman-temannya yang lain. Ya, monggo silahkan. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya sudah berdoa semuanya. Mudah-mudahan kegiatan layanan ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun sampai dengan selesai. Itu ya. Kita kesepakatan ya waktunya ya. Jam seberapa menit ya? Sekitar 30 menit nanti ya kita selesai ya. Oke. Sudah siap kalian mengikuti kegiatan ini? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, biar kita kondisinya segar, fresh, karena kalian tadi sudah mengikuti penilaian akhir semester ya. Tadi kan habis berpikir, habis mengerjakan soal-soal. Sekarang biar pikirannya fresh, ya, segar, penyegaran ya. Jadi kita akan bermain-main sedikit ya. Ada permainan sedikit. Nanti akan saya jelaskan petunjuknya ya. Nih ya, kalau nanti saya ngomong kepala, kamu sentuh kepala kamu masing-masing ya, disentuh gini. Terus kalau saya ngomong pundak, kamu pegang pundaknya masing-masing ya. Nanti saya akan dengan cepat memberitahu mana yang harus sesuai dengan ucapan saya tadi. Kamu mengikuti gerakannya ya, gitu ya. Oke ya. Bentar. 1, 2, 3. Kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak.
Betul semua? Ya, ada yang tidak. Iya, ada yang salah ya, tadi keliru ya. Oh, iya. Ya, itu berarti kamu kurang konsentrasi ya. Harusnya ketika kita mendengar sesuatu, ada informasi ini untuk ini ya. Jadi harus ada harus konsentrasi itu penting sekali ya. Tadi berarti kamu nggak konsentrasi ya Mbak ya. Iya, mungkin sedang ada yang dipikirkan. Iya, mungkin tadi tesnya kurang ini mungkin apa gimana? Tesnya agak sulit. Oh ya, tadi saya dapat berapa ya tesnya ya? Oh kayaknya tadi nggak bisa ngerjakan gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi akhirnya ada seperti ini tidak konsentrasi gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Wajar itu ya, bukan sesuatu yang aneh atau apa. Oke, baiklah kita langsung mulai saja pada kegiatan intinya ya, yaitu kita akan membahas sebuah topik yaitu tentang bullying ya, tentang bullying. Nanti kalian akan menyaksikan sebuah video ya, yang akan saya tampilkan. Nanti kalian bisa menyimaknya, simak baik-baik ya video tersebut. Oke. Bully atau intimidasi adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan, ancaman, atau paksaan. Bullying secara verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan. Bullying jenis ini akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, gosip, dan sebagainya. Bullying secara fisik adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Perilaku ini dapat berupa memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Bullying secara relasional dapat berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying secara elektronik adalah bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia.
Oke. Sekarang setelah menyimak video tadi, menurut kalian bullying itu apa sih? Coba ada yang bisa jawab Dani? Ya, gimana? Menurut kamu bullying itu apa? Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Ya, berarti tindakan tidak baik ya, tentunya negatif ya, yang menyerang fisik ataupun psikis ya. Fisik itu berarti apa? Badannya ya, badan kita itu fisik ya. Kalau psikis itu apa? Pikiran kita ya, perasaan kita gitu ya, itu namanya psikis ya. Paham ya, jangan salah membedakan antara fisik dengan psikis ya, itu ya. Jadi berbeda ya. Itu ada lagi yang tahu tentang bullying itu apa? Ya, apa Mbak? Bullying adalah perbuatan yang tidak baik dilakukan terhadap orang lain melalui kekerasan. Ya. Yang membuat orang itu trauma. Oh iya, berarti tindak kekerasan ya, berarti berupa fisik ya, kekerasan fisik ya. Ya contohnya apa Mbak kalau bullying, kekerasan fisik itu apa? Memukul, apa? Memukul, iya betul sekali ya. Jadi yang sifatnya itu berupa tindakan, itu namanya kekerasan fisik ya. Ada lagi yang mau nyampaikan? Iya, gimana? Bentuk bullying adalah bentuk perilaku penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ya, bagus sekali ya. Jawabannya bagus sekali. Jadi bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa dirinya itu kuat atau jagoan ya, mungkin ya, merasa dirinya itu lebih kuat. Ada yang lebih di bawahnya itu sering diancam mungkin ya, atau sering dibully ya, mungkin diintimidasi lah, seperti itu ya mungkin ya maksudnya ya. Ada yang mau berpendapat lagi tentang bullying? Berarti sudah tahu ya apa itu bullying, sudah tahu? Sudah paham ya? Kalian juga sudah melihat sendiri mungkin di TV itu perilakunya seperti apa, sudah tahu sendiri ya. Oke. Sekarang faktor-faktor apa sih yang memicu adanya bullying? Ya, faktor apa yang memicu adanya perilaku bullying? Ada yang tahu nggak nih? Ya, yang keras Mbak suaranya. Faktor yang memicu bullying karena adanya masalah pribadi, rasa iri, tidak ingin mencari perhatian, tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, tadi saya tertarik dengan iri ya, itu ya, adanya rasa iri ya. Jadi iri maksudnya apa? Kalau perempuan itu kan biasanya saingan ya, atau gini, seorang cowok punya pacar ya, cowok punya pacarnya cewek ya mesti ya. Iya, nggak mungkin pacarnya cowok ya pacarnya cewek. Terus cewek itu berjalan dengan orang lain, cowok lain, dan meninggalkan tadi yang cowok pertama tadi, merasa iri karena dia lebih ke sana, lebih condong memilih temannya itu, akhirnya dia tidak terima ya. Nah, maka akan terjadi pembulian ya, pembulian dengan si cowok tadi itu ya, karena iri. Kemudian mungkin juga sama perempuan nih, sama perempuan temennya ini, dia kok lebih terkenal ya di kelas, dia kok lebih apa sih dengan teman-temannya, kok lebih dikenal gitu, aku kok enggak ya, padahal aku lebih cantik dari dia loh. Iri, karena perasaan iri akhirnya suka membuli temannya yang tadi dianggap saingannya tadi. Ya, sering ya terjadi ya. Ada enggak yang itu di kelas kamu? Ada enggak? Ada ya. Iya, pasti ada, tapi enggak terjadi pembulian ya. Paling mungkin iri namanya iri itu wajar ya. Wajar ya iri ya. Tapi jangan sampai ke tindakan yang sifatnya itu di luar batas ya. Di luar batas artinya bisa menyebabkan seseorang itu merasa diintimidasi. Kita lagi nih yang tahu nih faktor apa lagi nih yang memicu perilaku bullying. Ada lagi?
Sudah tahu, berarti sudah paham ya? Iya, karena sudah paham ya. Kemudian sekarang macam-macamnya bullying itu apa? Macam-macamnya. Oh ya, ada yang tahu. Macam-macam tindakan bullying itu ada bullying melalui fisik, biasanya itu berupa memukul, menendang, mencakar, mencekik dan sebagainya. Terus ada juga bullying melalui verba, biasanya itu secara tidak langsung dan tidak kelihatan, seperti misalnya menghina kekurangan korban yang dibully, memberikan nama julukan yang tidak bagus, dan sering memberikan kata-kata kasar kepada korban bully. Terus ada juga tindakan bullying pengucilan. Jadi korban bully itu dikucilkan dalam lingkungan sekolahnya misalnya. Iya, terima kasih sekali ya, jawabannya bagus sekali ya. Jadi lengkap, komplit. Itu ya. Kalau bullying itu kan ada verbal ya, verbal itu kata-kata. Ya, pembulian itu tidak hanya secara fisik saja loh ya, bisa dengan cara tadi verbal, yaitu kata-kata yang menyakitkan ya. Contohnya apa? Ada yang bisa memberi contoh nih? Apa nih? Kamu ngatain temannya nggak apa-apa, coba mengata-ngatai temannya. Ada temannya yang badannya misalnya kecil, kamu manggilnya apa? Ayo, apa biasanya itu ya? Kayak misalkan bocil. Iya, bocil, dasar bocil gitu ya. Itu yang merasa badannya kecil kan tersinggung apa enggak? Iya. Ini yang badannya kecil tersinggung ya. Oh ya. Iya, kalau seperti itu kan tersinggung ya, menyinggung orang ya. Kadang tujuannya enggak ke kamu ya, tapi pas ada kamu ya di sampingnya itu jadi merasa tersinggung juga ya. Aduh, kemarin aku ya kan, kata orang berbus kan seperti itu. Ini ke saya ini gitu kan ya. Jadi seperti itu ya, merasa tersinggung ya. Karena itu namanya pembulian dengan ucapan atau kata-kata ya, bisa menyakitkan. Atau mungkin ada lagi yang lain yang lebih kata-kata yang lebih pedas lagi ya. Jadi membuat orang lain itu merasa sakit hati ya. Kalau sakit hati dengan sakit badan itu katanya lebih mending sakit di badan daripada di hati, itu lama sembuhnya. Betul nggak itu? Benar. Oh ya, ini benar katanya. Ini benar ya. Iya, itu. Jadi kalau sakit di badan cepat hilang, tapi kalau sakit hati itu tidak mudah hilang ya, gitu ya. Itu namanya sakit hati. Kalau sakit gigi lebih ini lagi. Nggak mau dua-duanya ya. Ini nggak sakit ya. Iya, ya itu ya. Tadi macam-macamnya ya. Jadi macam-macam tindakan bullying ya. Ada lagi nggak yang mau menyebutkan nih? Ya, silakan Mbak. Ada juga bullying dunia maya, yaitu menyakiti atau melecehkan orang lain dengan menggunakan teknologi digital. Contohnya mengancam orang dengan melalui media sosial atau menghina dengan kata-kata kasar di media sosial. Iya, betul sekali. Lalu bullying seksualnya itu tindakan berulang, berbahaya dan mengerikan yang menargetkan seseorang secara seksual. Lalu bullying antar saudara, yaitu perkelahian antar kakak dan adik hanya dengan masalah sepele. Oh iya, itu kakak beradik juga bisa terjadi bullying ya. Itu ya tadi apa yang pertama tadi yang melalui media sosial. Iya. Misalkan pengancaman ya. Iya. Kamu pernah nggak mengalami? Aku pernah, Bu. Pernah, Sydney pernah. Coba. Cuman sering dikata-katain aja. Iya, di media sosial. Iya. Ada yang pernah seperti Sydney? Pernah. Dikata-katain pernah? Iya, dibilang bagaimana, Mbak? Oh, kasar, Bu. Oh, jangan diceritakan ya, itu rahasia. Iya, oke. Iya, memang sekarang dengan adanya media sosial itu banyak sekali yang terjadi ya, yang terjadi. Jadi bahkan bullying saja sampai ke bullying saja sampai ke media sosial, lewat media sosial ya bisa terjadi ya. Bahkan mungkin banyak sekali sekarang di kalangan remaja khususnya ini seperti kalian yang masih jadi pelajar itu media sosial itu pasti kalian akan tidak lepas dari itu. Jadi lewat media sosial itu kamu pergunakannya tadi untuk membuli orang lain karena merasa iri tadi karena dia lebih cantik, dia lebih terkenal, dia lebih gagah,
lebih pinter, ya kan? Sesuatu yang lebih akhirnya membuat orang jadi iri gitu ya. Sebenarnya yang dimasalahkan tuh irinya, bukan ini sifatnya orang yang yang dibully itu ya. Jadi bagaimana sih, kenapa? Ya karena iri tadi, merasa saingan tadi. Jadi orang bisa bertindak untuk membuli orang lain ya. Banyak sekali tadi ya contohnya ya, dengan kata-kata di media sosial ya. Seperti itu kan nanti bisa juga yang bersangkutan tidak terima kalau tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya memfitnah orang lain, mencemarkan nama baik kan gitu ya. Oke ya, lanjutnya ada lagi yang mau ini faktor-faktor yang memicu bullying. Sudah ya, kayaknya ya sudah lengkap ya tadi ya. Ada tadi verbal, ada tadi secara fisik ya. Ya kalau secara fisik itu kan memukul, juga itu termasuk membuli ya. Dipukul temannya atau disakiti secara fisiknya ya. Padahal maksudnya nanti kalau hati-hati nih kalau di kelas itu kadang-kadang niatnya guyonan ya, tapi ternyata yang menerima itu beneran, dikira tidak guyonan, yang ngerti ini guyonan, ternyata yang bersangkutan itu tidak terima, saya tadi guyonan. Tapi ternyata anaknya tidak terima karena banyak sekali yang mungkin kata-katai anak itu, atau mungkin menyinggung gitu ya. Jadi membuat orang lain tersinggung gitu ya. Dulu pernah ada anak yang ini cerita ya, sedikit cerita. Ini contoh aja ya. Jadi anak itu mau saja punya penglihatan yang mungkin agak lebar ya, penglihatannya agak lebar. Terus kemudian tiap ada yang dia berdiri kemudian lewat, dikira melihat menatap yang sinis, dikira kayak ngelawan gitu ya. Nah suatu ketika lewat di depan kakak kelasnya ya kan, lewat di depan kakak kelasnya ngertinya dia ngelawan karena melihat penglihatannya agak ini ya, maaf ya, agak lebar, dikira ngelawan dan sedikit mengangkat kepalanya, dikira melawan. Padahal ternyata setelah dicek memang anaknya penglihatannya, matanya itu memang besar, jadi tidak ada rasa untuk melawan, tapi orang yang di sampingnya, orang yang di situ itu taunya melawan, akhirnya terjadi pembulian ya, tak terima gitu. Itu saja bisa terjadi salah paham ya. Jadi banyak sekali itu sebenarnya ya faktor-faktor yang memicu terjadinya bullying ya. Tuh ya, tidak hanya fisik, juga psikisnya ya. Sekarang tadi kan saya sudah mencontohkan, kalian bisa nggak menyebutkan macam-macam tindakan dari bullying? Bisa nggak macam-macam tindakan bullying apa saja? Ada enggak? Tadi ya sudah disebutkan ya? Atau udah ya? Tadi ya sudah ya. Oh iya, tadi contohnya yang saya sebutkan tadi ya. Berarti ini sekarang berikutnya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi dampak terjadinya bullying ya. Coba ada yang bisa enggak cara mengatasinya? Iya, siapa dulu nih? Ini dulu dari sana Pak, sini dulu. Sana dulu. Oke, ya Mbak. Apa Mbak? Sebutkan yang keras coba. Cara mengatasi dampak yang ditimbulkan dari bullying, tidak terpancing untuk melawan ya. Apabila ada ya teman yang menghina, ya, mengejek juga ya. Terus jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Sukses, iya. Jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Iya, betul. Apabila dibully, lapor kepada pihak yang berwajib. Iya, betul sekali ya. Tadi nomor 1 apa Mbak tadi Mbak kamu jawabnya tadi? Tidak terpancing untuk. Iya, tidak terpancing untuk melawan. Iya. Itu yang keduanya? Jadikan bullying sebagai semangat. Semangat. Iya. Maksudnya ya di sini jangan salah paham ya.
Kalau kamu mengartikannya gimana nih, mungkin mesti berbagai macam ya. Itu jangan gini, kalau kita dibullying ya, itu jangan terus kita itu merasa apa tadi di situ Mbak, bukan merasa kita itu di apa tadi sedih ya. Justru kalau kita sedih dibullying itu nanti si pembuli itu akan senang dan akan secara terus menerus ya. Karena wah ini sasaran empuk nih untuk saya bully nih. Oh, anaknya apa ya, kalau bahasa gaulnya itu cengeng itu apa sih? Apa lebay. Lebay ya. Iya. Iya, baper ya, itu betul sekali itu baper ya. Bukan wafer ya, baper. Nanti wafer. Ya. Jadi apa ya, baper ya, bawa perasaan berlebihan dia, berlebihan ya, berlebihan karena itu sih apa terlalu apa dibawa gitu ya, dibawa sampai ke hati gitu ya. Iya itu. Ada lagi? Iya. Ya. Menunjukkan prestasi, jalin pertemanan yang banyak dengan orang lain dan tumbuhkan rasa percaya diri. Oke. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri ya. Kita tidak usah minder dalam pergaulan. Kita tidak usah merasa kurang dari teman-teman yang lain ya. Seperti itu ya. Jadi kita akan bisa mengatasi dampak yang ditimbulkan dari bullying. Ada lagi yang berpendapat lagi? Sudah ya, sudah semua ya. Oke, dari pertama tadi sampai dengan terakhir tadi ya, kalian sudah bisa menyebutkan perilaku bullyingnya seperti apa, bisa mendeskripsikan ya. Sekarang ada nggak yang bisa menyimpulkan nih dari awal sampai dengan akhir, bisa menyimpulkan, ada nggak? Oke, apa Mbak? Coba disimpulkan Mbak. Simpulannya, bullying adalah perbuatan tidak baik terhadap orang lain yang berupa fisik, lisan maupun ketikan yang mengakibatkan korbannya trauma atau sakit hati. Oleh karena itu kita tidak boleh membuli orang dan harus menghormati satu sama lain. Bagus sekali. Ada lagi? Udah. Iya, intinya kita saling menghormati satu sama lain dengan orang lain itu ya. Jadi dengan teman, baik sekelas, baik luar di lain kelas, itu juga kita harus menghormati teman ya. Nanti kita akan dengan begitu kita akan diterima oleh orang lain. Tidak ada rasa saling permusuhan gitu ya. Betul apa enggak? Betul. Itu ya. Jadi adanya rasa kasih sayang kita dengan orang lain, dengan temannya, nanti kita pun akan diterima oleh orang lain dengan baik ya. Sekarang bagaimana perasaannya kamu setelah mengikuti kegiatan ini? Kalian menjadi tahu? Ya. Menjadi lebih. Perasaannya senang apa enggak? Senang. Oke ya. Jadi tahu ya namanya bullying, cara mengatasinya itu bagaimana, saya sekarang sudah tahu ya. Oke, untuk mengantisipasi kalian juga harus untuk mengatasi kalian harus bersikap baik dengan siapapun ya. Jangan memilih-milih teman, jangan juga membeda-bedakan, bergaul dengan baik ya dengan orang-orang sekitar kalian. Insya Allah kita akan juga diperlakukan orang lain juga dengan baik ya. Betul apa enggak? Ya betul ya. Oke, kalau gitu akan saya bagikan LKPD ya. LKPD nanti bisa ditulis, nanti bisa dikumpulkan ya. Oke, saya bagikan ya, nanti bisa ditulis. Oke, di sini ya, nanti bisa ditulis. Ya. Oke, mungkin nanti bisa ditulis setelah kegiatan layanan ini kalian bisa mengerjakannya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan kembali ke saya ya, gitu ya. Oke. Ya, semua sudah lega ya, sudah paham sekali, sudah jadinya tahu ya apa itu perilaku bullying ya yang sering terjadi di sekitar kita. Oke ya, kegiatan ini hampir selesai ya karena waktunya sudah mau selesai ini. Jadi
Jadi akan saya akhiri kegiatan ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Saya akan menunjuk lagi salah satu untuk memimpin doa. Ya, sekarang kamu yang memimpin doa. Oke, silahkan Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ya, sudah selesai ya. Jadi alhamdulillah kegiatan ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya ya gitu ya, supaya bermanfaat gitu ya. Oke, dah. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.